Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tampak dalam layar monitor itu adalah posisi berada di peladangan ya. Insyaallah itu adalah tanaman eh, singkong ya. Dan mudah-mudahan tampilan kali ini bisa menginspirasi akan keimanan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaat ataupun pertolongannya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam mensikapi hidup dan kehidupan ini Allah Subhanahu wa taala melihat eh, pribadi kita, itu hati kita yang dilihat ya. Jadi hati kita yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Insyaallah di dalam tubuh kita ada segumpal darah, dan segumpal darah itu kalau baik ya insyaallah perbuatan baik semuanya ya. Tapi kalau segumpal darah tersebut kotor, insyaallah perbuatannya juga tidak baik ya. Dan segumpal darah yang dimaksud adalah hati ya. Jadi kita hidup di dunia ini harus berhati-hati sesuai dengan kata hati tersebut ya. Jangan sampai kata hati bertolak belakang dengan perbuatan maupun lisan kita ya. Karena satunya kata ya, pikiran, perbuatan ya, maksudnya kata hati ya, itu merupakan suatu kebahagiaan. Orang bahagia itu adalah satunya kata hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Apakah persepsi ini sudah kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari? Tentunya kita berusaha ya, berusaha dan berusaha. Karena walaupun bagaimana hakikatnya hati kita itu adalah bersih, tapi karena dalam bisikan hati itu ada dua hal, yaitu mengajak kepada yang baik dan mengajak kepada yang buruk, maka tergantung ya, pribadi kita tersebut memilih yang mana. Manakala memilih yang baik, itu berarti bisikan dari malaikat ya. Manakala memilih yang tidak baik, itu adalah bisikan dari jin, iblis, dan sebangsanya ya, termasuk setan. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dunia ini pun kita diwajibkan untuk berdoa, bekerja ya, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dan setelah kita sudah optimal bekerja, berdoa ya, sesuai dengan kemampuan masing-masing, tentunya kita tawakal ya. Kita pasrah diri ya, kita pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa ternyata manusia itu bisanya hanya berencana ya, berdoa, dan tentunya rencana dan doa itu sukses atau tidak kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Bukankah kata-kata inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ya, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku kupasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya, mari kita jaga ya, hati kita ya. Kita jaga perilaku kehidupan kita, jaga ya, sikap dan tingkah laku kita di dalam mensikapi hidup dan kehidupan ini ya. Kita harus punya pendirian yang kokoh akan iman takwa kita, akan agama yang kita miliki ya. Jangan sampai kita diembang-ambingkan oleh arus karena tidak adanya ya,
kekokohan di dalam kita menuntut ilmu ataupun pendirian masalah agama. Ya. Kita ketahui bersama bahwa dengan agama insya Allah hidup ini akan menjadi terarah. Karena agama mengajak kepada amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan dan meninggalkan suatu kemungkaran. Ya. Jadi kita tentunya juga berusaha untuk amal agama tersebut. Ya. Insya Allah ya, kalau kita sudah tuntut ya, amal agama dengan baik dan sempurna, insya Allah ya, dunia dan akhirat nanti kita akan dapatkan. Sebagaimana sering disebut doa sapu jagat ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ya, berikan aku kebahagiaan di dunia ini, juga kebahagiaan di akhirat kelak, dan jauhkan aku ya, kami dari panasnya api neraka. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita nggak usah terlalu mana yang dulu. Hakikatnya urusan dunia juga kita seimbangkan dengan urusan akhirat. Ya, kita seimbangkan. Bahkan Rasulullah SAW kaitannya dengan menuntut ilmu tersebut, ya, tuntutlah ya kampung dunia atau ilmu dunia, seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya, dan tuntutlah kampung akhirat atau ilmu akhirat, seolah-olah esok pagi kamu akan mengalami mati ataupun menghembuskan napas terakhir. Jadi betapa pentingnya dunia dan betapa pentingnya juga akhirat. Jadi ilmu dunia, ilmu akhirat itu wajib untuk kita pelajari. Belajarnya kapan? Tentunya mulai dari kita kecil, bahkan mulai dari kita balita ya, bawah 5 tahun ya. Karena begitu kita lahir ya, selaku muslim itu biasanya setelah dibersihkan ya, tangan kanan itu dikumandangkan adzan ya. Siapa yang memandangkan ya tentunya bapaknya. Kalau bapaknya lagi tidak ada ya mungkin ya kita menyuruh ataupun minta tolong kepada orang di sekelilingnya ya. Maksudnya apa ya? Maksudnya supaya kata pertama ya yang ia dengarkan di dunia ini ya diusahakan ya dengungan adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya ya. Maksud dan tujuan adzan itu bahwasanya ya, setelah dilaksanakan adzan yang sudah-sudah itu kemudian dilangsungkan qomat. Dan kepada bayi yang baru lahir pun ya, di telinga kiri pun ya didengungkan qomat ya. Ini maksud dan tujuannya supaya kelak setelah dewasa ya, manakala mendengar seruan adzan dan seruan qomat ya, itu kita jangan sampai istilahnya itu mengesampingkan ya. Kita datangi di mana adzan dikumandangkan dan kita di situ mengerjakan sholat berjamaah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah ya, insya Allah kalau kita berpedoman kepada Al-Quran hadis kita akan selamat ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, aku tinggalkan 2 perkara kepadamu yang apabila kamu berpegang teguh kepada 2 perkara tersebut maka kamu akan selamat untuk selama-lamanya. Dan 2 perkara yang dimaksud adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Mudah-mudahan kapan dan dimanapun kita berada, kita jangan sampai terlepas ya,
dari perbuatan-perbuatan ya, yang apa diperintahkan di dalam Al-Quran maupun di dalam Al-Hadis ya. Mungkin itu sekedar ajakan kepada semua teman-temanku. Mudah-mudahan perjalanan hidup kita senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurang saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.